Sebelum satu langkah pun diambil, sebelum petualangan dimulai, ada satu hal penting yang selalu kami pastikan. Jadi tracking perjalanan di gunung kita hari ini 48 jam atau 2 hari. Karena di atas gak ada sinyal, tolong semua api di motor pesawat. Itu alat ganti komunikasinya kita pakai. Coba dinyalakan. Pastikan semua HT ada di posisi yang bisa didengar. Oke? Bisa. Karena di luar jaringan, kerjasama harus tetap nyambung. Ponsel tak selalu bisa diandalkan, tapi suara bisa menjangkau bahkan saat dunia tampak jauh. Dalam kabut, dalam gelap, saat arah terasa hilang, satu suara bisa jadi cahaya. Satu alat kecil bisa menyelamatkan semuanya. Halo Raka? Raka posisi di mana Raka? Aku ketinggalan rombongan. Kayaknya aku di Prinsip. Oke. Sekarang Raka tenang ya. Kita akan menuju ke sana. Dalam kondisi apapun, kami tetap saling menemukan. Karena kami tahu, bukan sinyal yang membuat kami terhubung, tapi suara yang tak pernah putus. Handy Talkie, koneksi nyata dimanapun kamu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hal Ta'rif, balik lagi ke program kita Hal Ta'rif. Semoga kalian sehat selalu ya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Menjaga aurat adalah perintah Allah yang penuh hikmah. Aurat bukan sekedar persoalan pakaian, tetapi simbol kehormatan, kemuliaan, dan ketaatan seorang hamba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan dan menjaga aurat mereka. Karena dari aurat yang terjaga, lahirlah rasa malu yang menjadi perhiasan iman, serta benteng dari fitnah dan maksiat. Di zaman modern, ketika tren fashion dan budaya populer seringkali mengikis rasa malu, menjaga aurat bukanlah perkara mudah. Banyak yang merasa berat, bahkan ada yang menganggapnya ketinggalan zaman. Padahal, justru di tengah kondisi seperti inilah, menjaga aurat menjadi amal yang besar pahalanya. Namun, di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan detail yang sering membingungkan. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul dari kesungguhan dalam beribadah. Salah satunya yang sering ditanyakan adalah, apakah bagian bawah dagu termasuk dari aurat wanita? Yuk kita cari tahu jawabannya. Baiklah para pemirsa Dalwa TV dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di konten Hal Ta'rif, tahu nggak tahu jawab aja. Baiklah, di samping saya sudah ada yang bakalan kita akan tanyakan tentang soal-soal. Oke, sebelumnya kita tanya dulu nih, kita kenalan dulu siapa namanya, asal mana. Oke, Pak, nama sampean siapa Pak? Manlo. Manlo. Iya. Oke, siapa Pak nama sampean Pak? Nama saya Caklan. Caklan. Pak Lan gitu. Iya. Oke. Kalau Bapak sampean nama Abdul Rahim. Kalau Bapak Saifuddin. Pak Rahmat Maulana. Rahmat Maulana. Jadi pertanyaannya nih Pak, termasuk aurat gak sih bagian bawah dagunya dari perempuan? Itu termasuk aurat apa kagak Pak? Kalau nyampe di sini Mas, sebetulnya kalau pakai cadar itu ya diperbolehkan.
tapi lihat anunya apa sih namanya itu, mata apa namanya itu, pendapat-pendapat dari imam yang lain. ya kata dia ikut imam siapa itu kan ada. Ya. Tapi kalau yang diharamkan itu nyampe di sini. Oh, berarti sini termasuk dari aurat Ya, perempuan, Pak? juga perempuan wajah ini sampai sini ya. Iya. Kan itu. Oke. Berarti termasuk dari aurat ya, Pak? Ya, Oke. Kalau saya itu wajar-wajar aja, nggak ada aurat, nggak ada. Ada aurat, iya. Soalnya kan kita lihat kan kalau zaman sekarang kan Ya. perempuan-perempuan banyak pakai jilbab, ya ininya terbuka dagunya seadanya gitu pakai jilbab. Berarti itu nggak termasuk aurat, Pak? Enggak. Enggak. Jadi wajar aja lah. Wajar aja. Ya. Oh, gitu. Berarti bukan termasuk aurat perempuan ya, Pak? Oke. Betul, Pak? Ya sama saja. Aurat, ya aurat. Termasuk aurat apa enggak, Pak? Ya termasuk aurat. Termasuk aurat. Bapak? Kan ajaran agama Islam sama kita menutupi aurat kan. Berarti ini termasuk aurat ya kan? Iya, soalnya kan kita lihat nih kalau zaman sekarang kan perempuan-perempuan banyak yang pakai jilbab seadanya gitu. Kan memang itu kelihatan harus ada gitu. cadarnya gini Mas itu. Iya, berarti ini termasuk dari aurat ya, Pak ya? Oke. Baiklah, para pemirsa, Sobat Dalwa TV dimanapun Anda berada, tadi kata bapak-bapak semua di sini, itu termasuk dari aurat. Nah, kalau mau tahu jawaban lebih dalamnya, langsung saja kita simak jawaban dari Ustadz kita berikut ini. Apakah lemak dagu wanita termasuk aurat? Ya, di sebagian kitab dijelaskan aurat perempuan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama dalam sholat, yang kedua di luar sholat di depan orang yang bukan mahram, yang ketiga di depan keluarganya. Ini 3 keadaan ini semuanya memiliki aurat yang berbeda-beda. Kalau di kitab-kitab itu biasanya dijelaskan auratul mar'ah itu kulliha, semua badan, illa wajhun wal kafun fi sholat. Jadi dalam sholat wajah dan telapak tangan itu bukan termasuk aurat. Adapun wajah yang dimaksud dalam kitab itu hanya sebatas dagu ini. Jadi di bawah dagu kalau kelihatan itu termasuk membatalkan sholat. Jadi harus ditutup. Makanya orang kalau pakai mukena dagunya kelihatan itu tidak sah sholatnya. Kemudian aurat yang kedua itu di depan mahram. Kalau di depan mahram itu hanya perut sampai lutut, baina surah wa rubbah. Adapun di depan orang lain itu ya semuanya itu. Kebanyakan ulama sepakat bahwa atau muktamadnya itu semua anggota tubuh wanita itu termasuk aurat. Jadi nggak boleh kelihatan matanya, nggak boleh kelihatan rambutnya dan lain sebagainya. Ya. Itu insya Allah nanti dijelaskan kalau antum baca-baca kitab itu pasti banyak kitab-kitab yang menjelaskan kulliha, semuanya, di semua badannya itu. Tapi ada ulama juga dalam mazhab Syafi'i itu yang berpendapat, ya mungkin beliau untuk meringankan para muslimah Imam Syafi'i, mengatakan bahwasanya wajah dan telapak tangan juga bukan aurat walaupun di luar sholat. Jadi ya solusinya mungkin bagi orang-orang yang suka menggunakan cadar, alhamdulillah. Bagi yang nggak pakai cadar ya jangan merasa minder dia tidak menutup aurat, karena juga ada ulama yang membolehkan di luar sholat itu tidak menggunakan cadar. Mungkin ulama-ulama ya yang agar meringankan muslimah di mazhab Syafi'i. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.